teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fintech atau finansial keuangan yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga kita dapat mentransaksi keuangan dengan praktis, mudah, dan efektif. Nah teman-teman, kali ini perkembangan fintech di Indonesia, bertumbuhnya perusahaan-perusahaan teknologi startup semakin besar pula. Fintech di Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit untuk perusahaan yang menggeluti bidang ini. Di mana ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat sehingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tidak terhenti sampai saat itu, pada tahun 2017, fintech berkembang pada fintech syariah. Fintech juga memiliki dasar hukum yang tertera di Indonesia. Ada 3 surat pengaturan pada fintech. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP yang mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/2017/PBI mengatur segala hal yang terkait pada uang elektronik. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Adapun manfaat dari fintech yaitu dengan poin pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Maka dari itu, kita tidak lagi untuk transaksi finansial pergi ke dalam bank. Dengan ponsel yang kita miliki, transaksi dapat terselesaikan. Dan yang kedua yaitu akses pendanaan lebih baik, di mana teknologi keuangan berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain. Dan yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Disebutkan taraf hidup masyarakat meningkat yaitu masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Dan yang keempat yaitu mendukung inklusif keuangan. Manfaat fintech yang keempat mendukung peningkatan inklusif keuangan masyarakat, yaitu yang dimaksud adalah keuangan keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai dengan pinjam meminjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusif keuangan makin meningkat. Yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Disebutkan mempercepat perputaran ekonomi yaitu akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong terus pada perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Cara kerja fintech yaitu dengan subscription yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Kita ambil contohnya pada pelayanan kredit elektronik. Cara kerja fintech pada penyediaan kredit elektronik pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Nah, setelah itu melakukan verifikasi data serta pinjaman ke lembaga pinjaman simpanan atau LPS dengan Bank Indonesia atau BRI. Lalu, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit, dan selanjutnya toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat fintech. Lalu, fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Nah, berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis fintech yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending. Dijelaskan peer-to-peer lending adalah jasa keuangan yang menyediakan pinjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Dengan adanya contoh fintech itu membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Dan yang kedua yaitu crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan dana saja, namun pada crowdfunding juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Dan yang ketiga yaitu e-wallet. Disebutkan e-wallet adalah jenis fintech yang disebut dengan dompet digital atau disebut dengan e-wallet. Produk fintech satu ini atau e-wallet ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Dengan tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant aplikasi, dan semacamnya. Dan yang keempat yaitu microfinance. Jenis fintech ini merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat dalam kelas menengah di bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Dan yang kelima yaitu payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway ini yaitu PayPal. Dan yang keenam yaitu investasi. Disebutkan investasi, dengan seiringnya berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi berimigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang ketujuh yaitu bank digital. Bank digital yaitu bank 100% yang transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai dengan manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobil banking karena dalam transaksi m-banking masih berkaitan dengan bank online, sedangkan bank digital 100% transaksinya adalah elektronik. Nah teman-teman, sudah tidak asing lagi kan dengan ShopeePay. ShopeePay adalah layanan finansial keuangan teknologi yang sudah berizin dari Bank Indonesia yang memiliki nomor yang pertama yaitu nomor 20/293/DKSP/SRT/D pada tanggal 8 Agustus 2018 atau uang elektronik. Dan yang kedua yaitu pada nomor 21/2018/DKSP/SRT/D tanggal 16 Agustus 2019 atau KRIS. Dan yang ketiga yaitu pada nomor 22/20017/DKSP/101 tanggal 25 Februari 2020 atau penyelenggara transfer. Nah, jenis usaha ShopeePay ini yaitu payment system. ShopeePay merupakan penyedia layanan pembayaran digital yang mudah, aman, dan memuaskan. Pada ShopeePay merupakan bagian dari Seamoni. Seamoni adalah layanan finansial digital memiliki Sia Group yang saat ini ShopeePay telah hadir di Indonesia lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia dan akan terus memperluas penerimaannya agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Pada ShopeePay memiliki ukuran perusahaan 50-100 pegawai. Status investasinya yaitu series of funding. ShopeePay menghadirkan pengalaman berbelanja terbaik yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi digital untuk berbagai kebutuhan seperti uang elektronik, larang item dollar sheet arm, transfer a pension elite,
Larang ipsum dollar isit amet konseptur adipsing elit. Dan yang ketiga yaitu penyelenggara transfer dana bukan bank. Cara dalam penggunaan ShopeePay yaitu yang pertama, ShopeePay terintegrasi dengan aplikasi Shopee yang dapat diunduh di Google Play Store dan App Store. Dan yang kedua, mengunduh aplikasi Shopee, pengguna dapat langsung mengaktifkan ShopeePay, melakukan verifikasi dan mengatur keamanan akun dengan PIN dan fitur kenali sidik jari dan wajah. Dan yang ketiga yaitu sebelum melakukan transaksi, pengguna disarankan untuk top up saldo ShopeePay yang bebas biaya dan mudah dilakukan melalui transfer bank atau online banking dan minimarket terdekat. Dan yang keempat yaitu pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dengan cara memindai atau menunjukkan kode QR kepada merchant atau bagi pengguna yang melakukan transaksi pada platform online, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman pembayaran di aplikasi Shopee. Nah, berikut itu penyampaian mengenai ShopeePay yang saat ini sudah marak di Indonesia atau finansial keuangan digital elektronik. Nah, teman-teman, yang kedua, saat ini sudah marak dengan aplikasi OVO. OVO adalah aplikasi penyedia jasa sistem pembayaran yang memberikan kemudahan dalam transaksi secara non-tunai, serta membuka akses terhadap produk dan layanan keuangan digital lainnya yang dihadirkan melalui kerjasama dengan mitra terpilih. Saat ini, OVO diterima oleh lebih dari 70.000 merchant, termasuk dari 550.000 UMKM seluruh Indonesia. UMKM yang terbesar di 373 kota dan kabupaten di Indonesia, kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, kondisi menjadikan OVO sebagai bagian dari ekosistem digital terbesar di Indonesia. OVO telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik pada Agustus 2017. Nah, pada aplikasi OVO pun memiliki manfaat dan risiko, teman-teman, yaitu pertama, diterima lebih dari 700.000 merchant termasuk merchant QRIS. Transaksi lebih dari 700.000 merchant di seluruh Indonesia dari Sabang sehingga Merauke dan mendukung pembayaran dengan QRIS. Kedua, simple, instan, dan aman, yaitu bebaskan diri dari risiko menerima uang palsu, susah mencari uang kembalian, dan menyimpan uang tunai. Nah, yang ketiga, 1 OVO Point sama dengan 1 rupiah. Penjelasan